Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Di ibadah kali ini, saya akan mengambil tema, yaitu menyingkap celah kuasa kegelapan. Ya, kenapa topik ini diambil? Karena yang tadi saya katakan, situasi sekarang lagi tidak menentu. Sehingga kuasa kegelapan sudah setengah mati untuk mau berkuasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, mendasari kita punya topik hari ini, yaitu menyingkap celah kuasa kegelapan. Kita akan baca dan dengar dari pembacaan firman Bapak Yahweh di dalam kitab Besorah atau kitab Injil, ya, kitab sukacita. Dari Efesus 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12 dan Efesus 4 ayatnya yang ke-27. Yang pertama, Efesus 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Bapak Yahweh. Kenakanlah selengkap senjata Elohim agar kamu mampu berdiri teguh terhadap cara-cara licik si Satan. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ya. Kemudian Efesus 4 ayat 27. Bunyinya, janganlah pula memberi tempat kepada si Satan. Itu dua ayat pembacaan kita yang menjadi dasar untuk kita belajar, kita renungkan, kita punya topik hari ini. Ya, kita menyingkap kuasa kegelapan itu seperti apa, agar jangan sampai kita masuk di dalam jebakannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, terkadang ya banyak orang, entah dari kepercayaan manapun, khususnya di kekristenan, ya, bahkan lebih khusus lagi para penyembah Bapak Yahweh, ya, karena sudah berpikir kita sudah menyembah Bapak Yahweh, maka ketika Bapak Yahweh sudah sebagai Tuhan kita, Elohim kita, ya, dan kemudian kita sudah menerima Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat kita, lalu kemudian kita berpikir, kita berasumsi bahwa kita sudah kebal terhadap serangan kuasa-kuasa kegelapan. Padahal berpikir gitu, Bapak Ibu, pasti kita semua berpikir gitu. Oh, kita sudah menyembah Bapak Yahweh, serangan kuasa kegelapan tidak akan bisa untuk menyentuh kita. Hah? Namun Bapak Ibu, kitab suci mencatat, ya, bahkan dalam realita pelayanan menunjukkan fakta bahwa banyak orang percaya, ya, masih banyak orang percaya yang mengalami serangan kuasa-kuasa kegelapan atau roh Satan. Dan itu terjadi, ya. Oleh karena itu, hal-hal ini yang harus kita singkapi. Orang percaya, sekalipun dia itu penyembah Bapak Yahweh, ya, tidak menutup kemungkinan dia bisa disantet. Ya, bisa. Kemudian dia bisa kerasukan. Bisa, kenapa tidak bisa? Ya. Nah, kalau orang kerasukan, itu berarti ada roh lain yang menguasai tubuh dan jiwanya. Ya. Oleh karena itu penting untuk dipahami bahwa Roh Kudus dan roh jahat atau roh setan, ya, dua roh ini tidak bisa menyatu dalam satu tempat. Nah, tergantung bagaimana kita. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana hati kita, jantung kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita dibuka untuk roh siapa? Roh Bapak Yahweh atau roh Satan? Jangan sampai kita kira
bahwa yang ada di dalam kita adalah roh Bapa Yahweh, padahal yang berkuasa atas diri kita atau diri orang percaya itu roh lain. Ya, itu yang harus kita waspadai. Karena ketika roh Satan atau kuasa-kuasa kegelapan itu menguasai jiwa seseorang, itu berarti dia akan menguasai pikiran, dia akan menguasai perasaan, bahkan dia akan menguasai kehendak seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Itu pasti, ya. Jadi kalau kita lihat saja, kita sadari kita punya diri. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, itu berarti kita sementara dirasuki oleh roh lain. Sekalipun kita itu penyembah Bapa Yahweh, ingat itu. Ya. Kalau pikiran kita sudah tidak benar, pikiran kita sudah menyimpang dari apa yang Bapa Yahweh perintahkan, sadarlah segera bahwa oh ini roh lain yang sementara menguasai saya. Ya, usir dia keluar supaya roh Bapa Yahweh yang masuk. Karena tadi saya katakan, roh Bapa Yahweh dan roh Satan tidak bisa dua-dua menyatu dalam tubuh kita, tidak bisa. Pasti ada salah satu yang menguasai. Nah, kuasa kegelapan Bapak Ibu, itu dia bekerja karena ada dasarnya. Dia tidak masuk sembarangan juga, Bapak Ibu. Ya, dia masuk karena ada legalitas rohani yang kita sendiri buka celah itu. Ya, kalau kita tidak buka pintu untuk tamu masuk, ya pasti tamu tidak akan masuk. Tapi kalau kita yang buka, ya pasti tamu itu masuk. Nah, kita buka ini untuk roh mana yang masuk. Ya, makanya dibilang kuasa kegelapan atau kuasa Satan, dia bekerja atas dasar legalitas rohani yang kita buka. Ya. Nah, celah itu yang kemudian dia pakai hak, sebenarnya hak kita. Tapi kemudian karena kita buka celah, dia pakai hak kita itu untuk masuk dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Orang yang percaya Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yang bisa roh kegelapan itu masuk atau roh Satan itu masuk. Paling gampang. Kenapa tadi saya bilang kitab suci mencatat? Ya, di dalam Lukas 22 ayat 3. Nanti Bapak Ibu buka di situ. Lukas 22 ayat 3. Saya bacakan ya. Dan Satan masuk ke dalam Yudas yang disebut Iskariot, yang berasal dari bilangan 12 murid itu. Yudas Iskariot, Bapak Ibu, dia termasuk orang kepercayaannya Tuhan Yeshua. Sangat dekat dengan Tuhan Yeshua. Setiap hari dengan Tuhan Yeshua. Makan, minum, tidur, bangun. Semuanya dengan Tuhan Yeshua. Tapi firman bilang apa? Roh setan masuk di dalam dia. Padahal dia sementara duduk dengan Tuhan Yeshua. Sementara duduk itu loh Bapak Ibu. Itu Tuhan Yesus masih ada loh. Masih bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Karena kenapa? Yudas membuka celah itu. Dia ini kan bendaharanya para murid. Ya. Dia ini kalau orang Ambon bilang mata gobang. Artinya mata duitan. Nah, ditawar 30 keping perak untuk jual Yeshua, dia mau saja. Nah, pada akhirnya memang dia menyesal. Bapak Ibu, saya yakin kalau penyesalan dan pertobatan Yudas saat itu, ketika dia kembali, Tuhan Yesus pasti mengampuni dan menerima dia. Sama seperti Petrus. Iya kan? Tapi kemudian dia mengambil jalan pintas, dan itu jalannya si Satan. Dia bunuh diri. Kita akan melihat bagaimana cara si Satan, ya, cara si Satan bisa menguasai jiwa dan tubuh seseorang. Nah, yang tadi dikatakan, ketika pintu-pintu itu terbuka, si Satan masuk sedikit demi sedikit, lalu kemudian menguasai jiwa dan tubuh seseorang. Jadi dia tidak secara langsung, Bapak Ibu. Ya, dia tidak secara langsung. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Nah, terkadang Satan itu
susah untuk merusak kita punya persekutuan. Makanya dia hancurkannya per orang. Kenapa saya bilang per orang? Orang itu dibuat sibuk ya dengan pekerjaan. Orang itu kemudian dibuat banyak masalah sehingga malas untuk beribadah, atau malas untuk berdoa, atau malas untuk baca firman. Akhirnya kita beribadah, dia tidak datang. Dia memilih untuk lebih baik di rumah aja deh. Iya kan? Nah, Satan itu dia tidak pintar. Dia hanya mencuplik, sama seperti dia menjatuhkan Adam dan Hawa sehingga jatuh dalam dosa. Dia tidak memakai dia punya perkataan sendiri. Dia mencuplik firman-Nya Bapa Yahweh. Tapi kemudian diputar-balikan. Nah, manusia ini diberikan kehendak bebas. Ketika jiwanya dikuasai oleh Satan, maka yang tadi dibilang, dia menguasai pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, maka kehendak bebas itu pun diambil oleh Adam dan Hawa, akhirnya jatuh dalam dosa. Nah, itu karena Adam dan Hawa membuka celah itu, Bapak Ibu. Karena tahu, betul, yang iblis atau si Satan atau nahas itu bilang, itu firman. Bukan dia karang-karang, tapi diputar-balikan. Ya. Nah, kita jangan sampai hati-hati. Orang datang dengan firman, orang datang dengan suatu kebaikan, kita berpikir, ini dari Tuhan sudah nih. Kita uji dulu, ini roh Tuhan yang datang melalui orang itu, atau roh lain, ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, bagaimana cara Satan menguasai jiwa dan tubuh seseorang? Ya, yang pertama, dosa yang tidak dibereskan atau ada celah dosa dalam hidup kita. Ya, ketika seorang percaya hidup dalam dosa yang disengaja dan dilakukan terus-menerus tanpa pertobatan, sebenarnya ia sedang memberikan tempat kepada si Satan untuk mendakwanya. Jadi kita yang buka celah untuk setan mendakwa, artinya menguasai diri kita. Kalau kita tidak buka kesempatan, celah itu ya jangan. Nah, celah itu salah satunya, itu karena dosa manusia. Contoh konkretnya, kita benci orang. Ya, kita tidak suka dengan orang. Kita memusuhi orang. Kita dendam terhadap orang. Ya, sebenarnya itu yang sering kita alami, benar Bapak Ibu? Iya kan? Kalau tetangga sudah bikin pusing sedikit, sudah benci tetangga. Teman bikin sedikit, sudah. Hati kita sudah mulai tidak suka. Nah, di situ Bapak Ibu ingat, setan sudah mulai mengintip. Ya. Di situ dia sudah mulai mengintip. Ini celah ini nih, saya mau masuk nih. Kesempatan dia untuk masuk. Walaupun itu dia orang percaya. Ya. Oh, ini dia dendam. Dia belum bisa mengampuni, masih akar pahit ini. Ini gampang masuk dia ini, ya. Nah, kalau seorang seperti itu Bapak Ibu, ya, itu yang tadi saya katakan, dia memberikan legalitas rohani kepada roh jahat, ya, untuk masuk menyerang dia, baik secara mental maupun secara fisiknya, ya. Mentalnya berarti mengganggu pikirannya. Ya, mengganggu moralitasnya. Ya, akibatnya apa Bapak Ibu? Kita kalau terus benci-benci orang, kita belum bisa mengampuni orang, kita masih taruh dendam terhadap orang, lama-lama tubuh kita yang sakit, pikiran kita yang sakit, ya. Kita capek secara tubuh, capek secara pikiran. Kenapa? Kita belum bisa mengampuni orang. Istilah gini, dosa masih membelenggu kita, kita belum lepas benar-benar dari dosa itu. Kalau kita masih dendam, masih benci orang, masih belum bisa mengampuni, masih pahit hati terhadap orang lain. Ya, itu jalan paling gampang Satan menguasai diri orang percaya. Nah, kalau di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada si setan. Ya, Tuhan bilang jangan marah sampai matahari terbenam. Maksud Tuhan bukan soal waktunya, tapi ketika kita bisa cepat mengampuni orang, itu lebih baik. Ya, bukan nanti, oh ini
dia bikin sakit hati saya pagi hari, nanti tunggu. Sudah mulai 5:30 lewat 15, baru mengampuni sebelum tutup jam 6. Ya, sebelum matahari terbenam, sudah saya mengampuni. Tidak bisa seperti itu. Lebih baik ketika orang menyakiti kita, saat itu kita memberkati orang itu. Kemarin dikatakan berapa? 4M ya? Mengampuni, melupakan, mendoakan, memberkati. Lebih baik begitu. Itu menutup rapat-rapat celah untuk si setan bisa menguasai kita. Jangan berikan dia legalitas rohani untuk masuk dalam diri kita. Ya, sekalipun memang dalam hati mungkin Bapak Ibu, ya Bapak Gembala cuma bilang, tapi yang rasa ini, orang Ambon bilang, yang rasa ini beta, yang rasa ini saya. Bapak tidak rasa seperti saya, benar. Tapi firman katakan, padamkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya, karena kenapa? Jangan beri kesempatan kepada Satan untuk menguasai diri kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, keterikatan terhadap okultisme di masa lalu atau keluarga. Ya, ini dia Bapak Ibu. Jadi melibatkan diri dalam praktik okultisme seperti mendatangi peramal, ya, pakai kartu tarot, menggunakan jimat, atau taruh benda-benda yang dianggap sebagai benda penolak bala atau penolak setan di rumah ya. Kemudian pasang susu. Kemudian ada warisan-warisan leluhur berupa ilmu-ilmu hitam. Ya. Nah, itu menciptakan ikatan perjanjian darat dan dengan roh jahat secara tidak langsung. Kita serahkan darah kita, hidup kita kepada Satan. Nah, jika perjanjian itu belum diputuskan Bapak Ibu, maka secara legal pasti Satan tetap menguasai kita. Nah, bagaimana caranya untuk diputuskan? Diputuskan di dalam nama Yesua, ya, untuk memutuskan segala kuasa-kuasa yang mengikat kita. Bapak Ibu, kalau dibilang peramal banyak, ya kan? Orang kalau mau ramal masa depan bisa saja. Ya, bagaimana ini saya punya masa depan? Ada pakai kartu tarot. Oh, ini kartu tarot ini kalau dia bentuk king, oh berarti masa depan saya bagus. Ya. Tapi kalau dia joker mungkin, ya itu berarti suram. Contohnya seperti itu contohnya. Kemudian jimat. Ya. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, di tempat-tempat tertentu termasuk di Maluku, orang tua dulu-dulu tuh kasih kita jimat. Ya. Entah itu jimatnya berupa apa, pasti ada orang tua bilang berjaga-jaga diri. Betul? Apalagi yang mau merantau. Yang mau merantau itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Kemudian ada warisan ilmu-ilmu yang terucap. Ya. Yang orang Ambon biasa bilang pakai pakatang. Ya. Jadi kalau mau menghadapi musuh, komentar itu loh, cep, bim salah bim, begitu, ya, baru maju. Jadi beraninya itu, pada itu mengikat tubuh kita, bahkan roh kita dan darah kita sebenarnya lagi terikat dengan kuasa kegelapan. Lalu kemudian ada satu lagi Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Bapak Ibu pernah tidak lihat orang yang taruh rahang babi di atas rumah, di atas dia punya ventilasi, pernah tidak? Banyak kan? Hati-hati, hati-hati itu Bapak Ibu. Ya, walaupun dalam rumah itu penyembah Bapak Yahweh, ya, tapi sebenarnya dia lagi buka pintu untuk masuk. Karena kenapa? Yang kita penyembah Bapak Yahweh, kita percaya Bapak Yahweh, tapi kita percaya juga rahang babi. Emang rahang babi itu ada apa di rahang babi? Iya kan? Saya kalau dulu saya lihat banyak itu, ya. Di rumah saya dari dulu tidak ada. Tapi ketika di tetangga maupun di orang lain, ketika saya masuk ini rahang babi di pintu masuk, di ventilasi pintu masuk, ke dapur ada rahang babi lagi.
Mungkin mereka makan tulangnya, taruhnya di situ. Ya. Nah, itu namanya penyembahan okultisme. Kita menyembah berhala tanpa kita tidak sadar. Orang tua bilang itu untuk jaga-jaga, tapi itu penyembahan berhala yang membuka celah untuk Satan masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati untuk hal seperti itu. Kalau kita lihat ya di Ulangan 7 ayat 26. Di situ dikatakan ya, itu tegas sekali dikatakan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya. Jadi kalau di rumah masih ada barang-barang seperti itu, ya rahang babi, ya, atau rahang tikus, rahang ya kijang, ya buang segera Bapak Ibu. Bapak Yahweh tidak berkenan atas semuanya itu. Itu harus dimusnahkan. Ya. Lalu kemudian yang paling sering Bapak Ibu, ya, kalau musim Desember, ya Bapak Ibu tahulah, musim Desember ya, orang Kristen pergi kemana sebelum Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu? Kuburan, iya. Bicara apa untuk orang mati? Orang yang mungkin tinggal tulang di dalam itu. Ya, firman tulis orang yang sudah mati tidak tahu tempat tinggalnya. Tidak tahu tempat tinggalnya. Itu firman yang mencatat. Lalu kemudian kita datang, kita berbicara dengan apa? Dengan batu, dengan tehel, ya, atau dengan rumput-rumput yang bergoyang di situ Bapak Ibu. Kalau kasih bersih, ya sudahlah, demi kebersihan kan sebelum. Tapi kalau bicara-bicara, hati-hati, itu penyembahan berhala Bapak Ibu tanpa kita sadar. Ya? Saya harus katakan ini supaya kalau banyak orang Kristen dengar, ya, jangan sampai di bulan Desember datang lalu bicara dengan opa, oma, ya, bapak, ibu, dan semua-semua. Biasa kita gitu, kecil-kecil juga saya terpengaruh dengan hal itu Bapak Ibu. Ya? Nah, kita sudah mengenal Bapak Yahweh, kita sudah tahu cara yang kedua, bagaimana setan bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi jangan kita buka celah itu. Ya. Kemudian, yang ketiga, terbukanya pintu gerbang jiwa. Nah, pintu gerbang jiwa ini terbuka karena apa Bapak Ibu? Kerasukan seringkali terjadi ketika jiwa seorang mengalami kekosongan. Ya, trauma berat atau shock emosional yang tidak diserahkan atau tidak melibatkan Bapak Yahweh dalam hidupnya. Ya. Ada orang yang stres. Ya, yang depresi sampai akhirnya sudah tingkatannya tinggi, bisa kerasukan, ya. Atau bisa menjadi gila. Orang gila itu tidak ada roh Bapak Yahweh di dalamnya. Itu benar-benar dia dikuasai oleh roh kegelapan. Tidak ada. Ya. Itu karena apa? Ketika dia trauma masa lalu mungkin ada. Ya, mungkin putus dengan pacar atau mungkin cerai antara suami dan istri. Ya. Lalu kemudian akhirnya dia merasa kecewa berat terhadap Tuhan. Kalau kecewa kepada manusia, wajar. Tapi kalau dia kecewa terhadap Tuhan, itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Ya, itu gampang sekali itu roh jahat masuk. Makanya gampang dia kerasukan. Akhirnya, tatapan matanya kosong. Melihat seseorang itu seakan-akan tidak melihat. Ya, seperti contoh kayak gini. Dia buka mata, tapi mungkin begini-begini dia tidak lihat. Karena pikirannya sudah tidak ada. Istilah secara mental dia tidak sehat. Ya, secara mental dia tidak sehat. Nah, itu yang membuat akhirnya seseorang itu gampang dirasuki oleh roh si Satan. Nah, bisa saja dia mengalami kedukaan, dia kehilangan seseorang, orang yang sangat dia kasihi, hilang. Ya, entah itu pergi meninggalkan dia atau mungkin karena meninggal. Sehingga dia trauma berat, sedihnya sedih berkelebihan. Nah, dengan demikian sudah pasti Bapak Ibu, secara roh dia kosong. Pikirannya betul-betul kosong. Nah, kalau pikiran kosong itu paling gampang Satan menguasai Bapak Ibu. Ya. Makanya kadang-kadang orang bilang gini,
orang antipati dengan meditasi, ya, karena meditasi itu kita mengosongkan pikiran, ya Bapak Ibu. Tapi kalau mengosongkan pikiran, tapi pikiran kita itu hanya tertuju pada satu pencipta kita, roh lain tidak bisa masuk. Lain dengan pikiran kosong karena trauma, karena sedih, karena ada hal-hal masa lalu, itu beda. Itu pikiran kosong yang membuat pintu masuk bagai si setan untuk bisa mengintimidasi dan menguasai jiwa. Ya, kalau jiwa sudah dikuasai oleh setan, maka pasti tubuh akan berkehendak. Iya kan? Karena tubuh ini, dia nih istilah alat eksekusi. Ketika perasaan sudah bermain, otak jalan, pikiran jalan, maka tubuh yang eksekusi. Bisa saja dia mencelakai orang lain, bisa saja dia bunuh diri dan lain-lain. Itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Itu berarti tidak ada roh Bapak Yahweh di dalam dia. Yang ada cuma roh setan. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si setan, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi kita ini sebenarnya merupakan mangsa empuk dari si setan. Kalau kita menjauh, ya, pasti kita tidak akan dimakan oleh si singa itu. Iya kan? Tapi kalau kita dekat, kita pasti dimakan sama seperti ketika seekor rusa atau seekor kambing dekat dengan seekor singa. Ya pasti dimakanlah Bapak Ibu. Iya kan? Oleh singa itu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Makanya di kitab suci katakan sadarlah dan berjagalah, lawanmu si setan. Ya. Bukan lawanmu manusia. Walaupun manusia itu menyakiti kita, kita jangan membenci atau kita jangan mengutukinya. Yang kita lawan itu roh di dalam orang itu. Supaya apa? Dia diperbarui kehidupannya, ya. Dari yang mungkin tadi membenci kita, diubah oleh Bapak Yahweh, jadi akhirnya baik dengan kita. Pernah Bapak Ibu alami itu? Orang yang pernah membenci Bapak Ibu, sekarang jadi baik dengan Bapak Ibu. Iya kan? Nah, kemudian yang keempat, perkataan kutuk atau perjanjian lisan. Ya. Mengucapkan kata kutuk atas diri sendiri atau mengutuki orang lain atau menerima ucapan yang berkuasa seperti dari orang tua atau dukun tanpa menuntaskan dapat mengundang serangan roh jahat. Ya, salah satu yang tadi saya sudah katakan. Ya, mau pergi merantau, orang tuanya sudah tiup-tiup, fufu dari kaki, dari kepala sampai kaki. Ini untuk kebal, ya, kebal senjata, kebal berkelahi dan segala macam, ya. Dan itu banyak dialami kita di Maluku Bapak Ibu, ya, anak-anak Maluku yang merantau. Itu harus jujur dikatakan, yang merantau itu banyak pakai. Nah, oleh karena itu paling berbahaya kalau kita menerima ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh, ya. Kita jangan sampai punya kata-kata itu keluar juga menyakiti orang lain. Ya. Mungkin kita bisa katakan saja, pernah tidak kalau seseorang mengambil barang milik kita, ya, kalau kita emosi, orang Ambon kalau emosi ketika ambil barang milik kita, makanlah mampus. Tuh. Pernah begitu Bapak Ibu? Pernah dengar itu tidak? Karena ambil kita punya harta, makan juga, makanlah mampus yang akan. Itu kata yang mengutuki Bapak Ibu, ya, kata yang mengutuki. Lebih baik ya sudah makan tapi jadi berkat buat kamu. Itu nanti Bapak Yahweh yang turun tangan, bukan kita yang turun tangan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai perkataan kita
itu juga sebagai kutuk terhadap orang. Atau juga mungkin kita mengutuki orang, sekarang lagi viral, kamu itu monyet. Ya, lagi viral tuh kata monyet. Ya, entah viral di Indonesia, di Maluku yang kemarin-kemarin juga terjadi karena ada kata monyetnya. Ya, atau mungkin ada orang bilang kamu itu tidak berguna, atau kita katakan kepada orang kamu itu tidak berguna. Kita lagi mengutuki orang itu, Bapak Ibu loh. Ya, atau kamu itu miskin, ya, kamu itu bodoh dan segala macam. Kita lagi mengutuki orang. Nah, itu celah-celah yang dibuka untuk kuasa kegelapan menguasai kehidupan kita, bukan roh Bapak Yahweh. Kalau roh Bapak Yahweh, Bapak Ibu, mulut kita tidak mungkin untuk memaki orang, untuk mengutuk orang, tapi untuk memberkati orang. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan, Bapak Ibu. Ya. Kita baca di Amsal 18 ayat 21. Di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ketika dia mengeluarkan kata-kata yang baik, dia juga akan menerima hasil yang baik. Kalau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari lidahnya, dari mulutnya, itu juga yang dituainya. Ya. Jadi mulai sekarang jangan sampai kita katakan, mungkinnya orang tua kita katakan untuk anak kita, anak bodoh, ya, anak nau-nau, anak segala macam. Ya, ini anak siapa? Ini anak kita juga, ya kan? Atau mungkin anak juga katakan kepada orang tua bodoh, orang tua segala macam, karena mungkin anak merasa pintar dari orang tua. Ya, itu berarti saling mengutuki. Lidah dan mulut kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mengutuki. Tadi di situ dibilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, perkataan yang baik, kita terima juga hasil yang baik. Perkataan yang tidak baik, kita juga terima hasil yang tidak baik. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai Satan memakai itu untuk merusak kehidupan kita pribadi, ya, merusak persekutuan kita, merusak rumah tangga kita, merusak pertemanan kita, merusak lingkungan tempat tinggal kita, hanya karena kita tidak tahan mulut. Ya kan? Jadi hati-hati. Orang banyak bilang gini, hati-hati, mulutmu harimaumu. Sekarang orang kurang pakai banyak mulut, Bapak Ibu. Jempolmu itu harimaumu. Hati-hati. Ya, orang sudah tidak mengutuki orang lagi secara langsung, tapi di FB atau di status ini jempol yang main. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Mulut dan jempol, pikiran, perasaan hati dijaga, jangan sampai yang keluar itu yang tidak baik. Kita akan memakan buahnya, itu juga tidak baik. Ya. Nah, saya kasih satu filosofi Bapak Ibu, ya, satu filosofi, satu cerita. Cerita ini tentang satu pohon, ya, dia bisa menghasilkan banyak, bahkan jutaan, ribuan, triliunan batang korek api. Benar? Tapi satu batang korek api, dia bisa membakar sejuta lahan, sejuta hektar, sejuta pohon. Satu batang korek api saja. Nah, itu artinya apa? Korek api ini Bapak Ibu, dia punya kepala tidak? Punya kan? Yang belerang itu punya kepala. Tapi dia tidak punya otak. Nah, dia tidak punya otak. Kapan dia harus berpikir dan kapan dia harus berhenti untuk merusak. Ya kan? Nah, kita sebagai manusia harus bijak dari hal-hal yang kecil, ya. Yang buruk. Jangan sampai menghancurkan hal-hal besar yang berharga yang selama ini sudah kita pelihara. Bapak Ibu bisa mengerti filosofi korek api, ya? Jangan sampai satu perkataan kita, ya, kita merusak banyak orang. Yang paling sering itu fitnah atau mulut lason hara. Mulut yang tidak benar. Mulut setan itu, ya. Makanya dibilang fitnah itu lebih kejam dari
membunuh. Membunuh ya antara kau dan aku, tapi fitnah dan membunuh bisa satu Indonesia bisa mati. Ya. Fitnah. Nah, kalau bahasa sekarang yang lagi ngetren itu hoax, Bapak Ibu, hoax. Kalau orang sebar hoax, semua terpengaruh, habis sudah, selesai. Ya, itu bagian dari fitnah. Nah, tapi kalau kita bisa tahan mulut kita, ya, untuk tidak memfitnah, tidak mencela orang lain, maka kita akan tetap berdiri seperti pohon. Jangan seperti satu batang korek api yang dinyalakan, lalu kemudian dia menghanguskan ribuan bahkan jutaan hektar pohon-pohon yang lain di dalam hutan. Nah, langkah apa ya yang konkret agar setan tidak bisa menguasai diri kita? Yang pertama, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ya, ingat, bertobat jangan setengah-setengah, itu namanya kemunafikan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Serahkan diri sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Ya. Kadang-kadang orang percaya itu bertobat, tapi yang tadi saya katakan, ketika mau pergi kemana-mana, minta bekal dulu, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Saya katakan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Andalkan Bapa Yahweh, jangan mengandalkan hal yang lain. Percayalah bahwa waktu Bapa Yahweh itu indah. Nah, mengaku dosa secara spesifik, ya. Bertobat dari keterlibatan okultisme dan mengampuni semua orang yang pernah menyakiti kita. Nanti baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Elohim, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Ya, kalau mengaku dosa dengan setia artinya mengaku dosa sungguh-sungguh. Ya, Dia yang setia, Dia pasti akan mengampuni siapa? Bapa Yahweh. Ya, jangan sampai kita sia-siakan darah Yesua Masih yang tertumpah di tiang kayu salib untuk membayar semua dosa kita secara lunas. Jangan kita sia-siakan. Yang kedua, Bapak Ibu, putuskan hubungan perjanjian yang mengikat jiwa dan darah. Ya, memutuskan secara lisan segala ikatan perjanjian leluhur, kutuk keturunan dan mantra atau santet dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya. Baca di Galatia 3 ayat 13. Ibu Sir tolong. HaMashiach telah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Ya, yang harus tergantung di tiang kayu salib itu kita, bukan Tuhan Yesus. Tapi Bapak Yahweh bilang apa? Karena begitu besar kasih Elohim terhadap dunia ini sehingga Ia telah mengerjakan yang tunggal supaya kita diselamatkan. Ya, makanya tadi saya bilang jangan sia-siakan pengorbanan darah Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, sama seperti yang tadi, kutuk keturunan, mantra, santet dan segala macam. Bapak Ibu, kalau kita mau putuskan itu, apalagi ada orang yang kerasukan, pernah kita belajar 3T. Apa itu? Tefillah, sedekah, zoom. Ya. Kalau kita sudah bisa melakukan 3 itu, kita mampu menghadapi penghulu-penghulunya. Tadi pembacaan kita di Efesus, ya. Kita mampu menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Ya, karena kenapa? Secara kita kedagingan, kita berpuasa bukan soal makanan minum, tapi kita memutuskan rantai keinginan daging kita. Ya. Tefillah kita berdoa, ya. Sedekah kita berbelas kasih kepada orang lain, membagi, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa lakukan 3 hal itu, Bapak Ibu percayalah, kita bisa putuskan mantra-mantra dan kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menguasai diri kita, bahkan yang ada di orang lain pun kita bisa putuskan. Ya. Yang ketiga, musnahkan barang-barang okultisme atau berhala. Yang kayak tadi saya katakan. Membakar atau membuang semua jimat, susuk, buku ramalan, atau barang keramat tanpa rasa takut. Ya. Buang semua itu, musnahkan semua itu. Kisah Para Rasul 19 ayat 19. Demikian firman Elohim. Dan cukup banyak dari antara mereka yang melakukan praktek sihir. Setelah mengumpulkan kitab-kitabnya, mereka membakarnya di hadapan semua orang.
Dan mereka menjumlahkan harganya dan mendapatinya 50.000 uang perak. Ya, itu dikatakan. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk musnahkan kita punya hal-hal yang dulu. Mantra-mantra yang tidak berguna, kalau kita sudah percaya Bapak Yahweh, bakar bila perlu, musnahkan semuanya itu. Karena jangan sampai ada celah untuk si Satan itu masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam rumah kita. Ya, kita sudah berdoa nih, Bapak Yahweh, bentengi rumah saya ini dengan bala tentang malaikat dari Samayim beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa. Tapi kemudian ada jimat-jimat yang lain. Itu masih ada celah Bapak Ibu. Masih ada celah. Kalau berarti kita berdoa tapi kita masih menyimpan hal-hal, musnahkan hal-hal itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, pelepasan dan tengkingan. Ya. Menggunakan otoritas nama Yeshua untuk mengusir roh-roh jahat dan mempercayai kuasa darahnya. Ya. Dan tadi saya katakan, kalau kita bisa melakukan 3T, kita bisa melakukan hal yang keempat ini Bapak Ibu. Ya. Kita bisa melakukan yang keempat. Ada di dalam Markus 16 ayat 17. Demikian firman Elohim. Dan bagi mereka yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ya, kalau roh Bapak Yahweh ada di dalam kita Bapak Ibu, maka kita bisa mengusir roh-roh jahat itu di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Ya, jangan sampai kita sembarangan ya. Ibu Gembala sudah terangkan. Jangan sampai belum melakukan, kemudian ada orang kerasukan atau ya masuk roh jahat datang dalam nama Yeshua Mashiach. Bukannya orang itu sadar, kitanya yang kena. Ya, kitanya yang kena. Jadi kalau kita bisa melakukan istighfar, sedekah, Zoom, ya, kita bisa berhadapan dengan roh-roh kegelapan. Kita bisa mengusir di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Dan yang kelima, isi jiwamu dengan Roh Kudus dan firman Tuhan. Mengisi jiwa yang telah dibersihkan dengan meditasi firman. Atau meditasi ini dalam arti merenungkan firman-Nya Bapak Yahweh. Ya. Dan doa penyembahan secara konsisten. Ya. Kita diajarkan untuk syema. Untuk mendengar. Ketika kita mendengar, selanjutnya respon. Setelah respon apa? Responsibility. Ketika responsibility yang terakhir, kita setia dan taat. Ya, maka kita bisa bersama-sama dengan Bapak Yahweh. Roh Bapak Yahweh hidup di dalam kita. Karena kenapa? Firman Tuhan juga hidup di dalam diri kita. Nah, tadi dikatakan di dalam Efesus, ya, perlengkapi dirimu dengan senjata Elohim. Pernah kita bahas ya Bapak Ibu? Apa itu senjata Elohim? Saya kasih ingat lagi, ya, supaya kita bisa menangkal roh jahat yang mau merasuki diri kita. Ketopong keselamatan atau helm keselamatan. Itu berbicara tentang perlindungan pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh pikiran liar. Pikiran kita hanya tertuju pada kuasa Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach. Ya, makanya itu disebut ketopong keselamatan. Yang kedua, ikat pinggang kebenaran. Ini berbicara mengenai hidup jujur dan integritas. Ya, pertobatan itu sungguh-sungguh setia dan taat. Kemudian yang berikut, beralaskan sepatu atau kasut kerelaan memberitakan Injil. Tugas kita bukan untuk menghakimi orang. Tugas kita bukan untuk mengutuki orang, tapi bagaimana kita membawa kabar keselamatan, kabar sukacita itu kepada orang lain. Ya. Dan yang berikut adalah baju sirah keadilan atau baju sirah kebenaran. Itu berbicara tentang perlindungan hati dan moral kita. Ya. Jaga hati. Kalau jaga hati dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, maka pasti moral kita juga baik. Ya, setan tidak akan bisa masuk. Kemudian yang berikut, perisai iman. Perisai iman ini menyangkut kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi ketika ada serangan panah api dari setan, kita bisa tangkis karena kita punya perisai ada. Ya, kalau kita tidak punya perisai, kita buka celah, gampang setan masuk. Dan yang terakhir,
pedang roh, yaitu firman Elohim. Kalau kita hidup di dalam firman, firman hidup di dalam kita, maka mustahil Satan bisa masuk menguasai kehidupan kita. Ya. Nah, yang terakhir kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 4. Ya. Kalau ada yang punya aplikasi Alkitab, buka di terjemahan sederhana Indonesia. Itu lebih jelas bahasanya. Ya. TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan Bapak Ibu, anak-anakku, kita berasal dari Elohim. Dan kita sudah memiliki kuasa untuk mengalahkan guru-guru palsu. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh anti Hamasya yang sekarang sudah ada di dunia ini. Roh anti Hamasya, Bapak Ibu, sudah ada. Ya. Roh anti Hamasya berarti orang yang tidak percaya kepada Yeshua Hamasya. Orang yang tidak percaya kepada Bapak Yahweh atau orang yang menyangkal nama Bapak Yahweh, itu roh anti Hamasya. Bukan saja perbuatannya atau karena dia kepercayaan lain. Ya? Apalagi sampai dia tolak Torah. Itu berarti di dalam diri dia ada roh anti Hamasya. Ya? Karena Torah itu adalah firman-Nya Bapak Yahweh, adalah perintahnya Bapak Yahweh. Ya? Ya, kalau kita tolak Torah, itu berarti kita itu anti Hamasya. Dan kita di sini tidak ada yang tolak Torah. Karena kita adalah anak-anak Yeshua Hamasya, murid-muridnya Yeshua Hamasya. Ya? Maka kemudian ingatlah, ya, ada 4 poin yang saya tekankan di sini. Menjadi penyembah Bapak Yahweh di dalam Yeshua Hamasya memberi kita status sebagai anak-anak Elohim. Tetapi kita harus tetap mengenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim. Ya, yang pertama. Yang kedua, serangan santet dan kuasa kegelapan hanya berkuasa jika pintu legalitas yang terbuka. Ya, makanya kita ingat baik-baik. Yang ketiga, tutuplah setiap celah melalui pertobatan, pengampunan, dan hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Torahnya Bapak Yahweh. Dan yang terakhir, keempat, kuasa yang ada dalam Yeshua jauh lebih besar daripada seluruh kekuatan kegelapan di dunia ini. Dan kuasa Yeshua Hamasya itu yang ada di dalam diri kita, di dalam KPI Yahweh El Gibor Ambon. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses untuk kita semua.